Selamat datang di channel Y Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Y Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5261 sampai bab 5262. Pelayan itu mempertahankan senyumnya. Tuan, ini sudah harga terendah. Informasi tentang aula jalan jahat sulit didapat dan kami menanggung risiko besar. Harga ini wajar. Chen Ping mengerutkan kening. Meskipun ia telah menerima 1 juta batu abadi dari Zhao Tianyi, jumlahnya tidak sedikit dan keaslian informasi tersebut masih belum pasti. Bagaimana jika informasinya salah? Tanya Chen Ping. Menara informasi kami menghargai reputasinya dan tidak pernah menjual informasi palsu. Pelayan itu meyakinkan. Jika informasinya salah, kami akan mengembalikan jumlah penuh. Chen Ping mempertimbangkan, lalu berkata, "Baiklah, saya akan membelinya." Ia mengambil 1 juta batu abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pelayan itu. Tunggu, Ling Xue menghentikan Chen Ping, lalu menoleh ke pelayan itu. Kami dari sekte pedang. Bisakah Anda memberi diskon? Bagi Ling Xue, 1 juta batu abadi adalah angka yang sangat besar. Para kultivator biasa mengandalkan batu abadi untuk berkultivasi karena sumber daya lainnya langka. Jika mereka memberikan 1 juta batu kepada sekte pedang, kekuatan para murid akan meningkat secara signifikan. Maka Ling Xue berharap mendapatkan diskon untuk menurunkan biaya. Maaf, meskipun penguasa kota datang, kami tidak akan memberikan diskon, kata pelayan itu dengan sikap angkuh. Kau. Kemarahan Ling Xue memuncak mendengar nada bicara pelayan itu. Cukup, hitung saja batunya, sela Chen Ping menenangkan Ling Xue. Pelayan itu mengambil batu-batu abadi, memeriksa jumlahnya, dan menyerahkan secari kertas kepada Chen Ping. Cabang aula jalan jahat ada di lembah angin hitam, di sebelah barat kota. Tempat ini dijaga ketat, jadi berhati-hatilah. Humazi tercengang, 1 juta untuk ini? Bagi Humazi, informasi yang dibeli seharga 1 juta batu seharusnya melibatkan pejabat tinggi, ruang rahasia, dan penelitian yang cermat, bukan hanya secari kertas. Mau apa lagi? Apa aku juga harus tidur denganmu? Kau minta informasi, dan aku sudah memberikannya padamu, kata pelayan itu sambil memutar bola matanya. Sialan. Humazi meluapkan amarahnya. Jika mereka tidak berada di kota suci pedang, jika ini adalah daerah terpencil, Humazi pasti sudah membuat wanita ini mencicipi tombak bajanya. Chen Ping mengambil kertas itu, membukanya, dan melihat lokasi lembah angin hitam tertulis di atasnya. Ia menyimpannya dan berkata kepada pelayan itu, "Terima kasih." Lalu ia meninggalkan menara informasi bersama Humazi dan Ling Xue. Chen Ping, apakah kita akan pergi ke lembah angin hitam sekarang? Tanya Humazi. Belum waktunya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Lembah angin hitam dijaga ketat. Pergi sekarang sama saja bunuh diri. Kita akan kembali, bersiap, dan mengintainya besok. Menghabiskan 1 juta batu abadi seperti itu rasanya sangat sia-sia.
Ling Xue masih menyesali biayanya. Nilai tidak penting. Mereka menetapkan harga yang jelas dan kami memilih untuk membeli. Bukannya mereka memaksa kami, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis, menanggapinya dengan tenang. Apakah kau ingin aku membawa beberapa murid sekte pedang untuk bergabung denganmu di lembah angin hitam? Tanya Ling Xue. Tidak perlu. Kami hanya mengintai. Terlalu banyak orang akan merepotkan, tolak Chen Ping. Baiklah, hubungi aku jika ada sesuatu, kata Ling Xue sebelum pergi. Chen Ping dan Humazi kembali ke penginapan. Chen Ping mengeluarkan kertas dan mempelajari lokasi lembah angin hitam dengan saksama. Sementara itu, Humazi menyibukkan diri menggambar jimat, bersiap untuk pertempuran. Keesokan paginya, Chen Ping dan Humazi berganti pakaian yang tidak mencolok dan diam-diam meninggalkan penginapan menuju lembah angin hitam di barat. Lembah angin hitam terletak 500 mil di sebelah barat kota suci pedang, tempat angin hitam bertiup sepanjang tahun, dan atmosfer lembah yang mencekam dan menakutkan menjauhkan sebagian besar orang. Setelah meninggalkan kota, mereka berencana untuk menemukan Nan Batian. Dengan Nan Batian di sekitar, mereka tidak perlu takut. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun setelah mencari-cari, tidak ada tanda-tanda Nan Batian. Apakah orang itu sudah pergi? Tanya Humazi. Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya dan pergi sendiri. Chen Ping tahu Nan Batian tidak akan pergi sendiri. Ia percaya pada kesetiaan Nan Batian. Chen Ping dan Humazi menuju ke jalur angin hitam. Lembah angin hitam tampak seperti sudut yang ditinggalkan oleh langit, selalu diselimuti angin hitam pekat. Angin membawa pasir hitam halus, menghantam bebatuan dengan suara berderak, menyerupai isak tangis jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti. Di pintu masuk lembah, dua patung batu hitam, setinggi 10 sang, menjulang dalam bentuk yaksha yang ganas. Rongga mata mereka dipenuhi api hijau yang menakutkan, seolah-olah mengawasi setiap makhluk hidup yang berani mendekat. Patung-patung itu tertutup noda merah tua berbintik-bintik, dan dari dekat, bau darah bercampur karat dan pemusukan tercium, aroma saripati darah para biksu yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Di balik pintu masuk, dinding-dinding batu hitam curam menjulang, penuh retakan tak berdasar. Angin bersiul menembusnya, menghasilkan lolongan melengking, terkadang seperti tangisan wanita yang melengking, terkadang seperti auman binatang buas. Menatap ke atas, langit dibebani awan hitam kelabu tebal, begitu rendah sehingga hampir tak ada cahaya matahari yang menembus, hanya cahaya redup yang menerangi batu-batu bengkok yang tampak seperti cakar hantu dalam tarian bayangan angin. Saat indera ketuhanan Chen Ping menyelidiki lembah, aura berdarah yang kental menghantamnya, begitu pekat hingga hampir memadat, bercampur dengan ki iblis membentuk kabut merah samar yang melayang perlahan di dalamnya. Tanahnya tak lagi memiliki flora lembah yang biasa, hanya tanah coklat tua yang terasa lembut di bawah kaki, seperti spons yang berlumuran darah. Sesekali, sebuah benda tajam berderak di bawahnya, tampak seperti tulang patah saat diperiksa. Jauh di lembah, sekelompok bangunan terlihat. Semuanya terbuat dari batu hitam, atapnya dilapisi ubin ungu tua yang berkilau menakutkan tertiup angin. Berceceran di tanah terbuka di antara bangunan-bangunan itu adalah senjata berkarat dan pakaian compang-camping yang tak dikenali. Saat angin bertiup, pakaian-pakaian itu terangkat seperti hantu, memperlihatkan
memperlihatkan tanah coklat tua di bawahnya bukan tanah melainkan kerak tebal darah beku yang mengeras menjadi cangkang. Yang paling dingin adalah angin, membawa bukan hanya suara kerikil tetapi juga suara kunyahan samar. Sesekali, jeritan teredam bergema dari dalam rumah batu, terputus oleh angin, hanya menyisakan rintihan-rintihan kecil yang menghilang. Ki iblis di sini tidak lagi murni dingin, melainkan membawa aura panas dan haus darah. Setiap helainya seperti dikeruk dari genangan darah, menempel erat di kulit, membuat seseorang menggigil tanpa sadar. Chen Ping dan Humazi bersembunyi di jurang yang jauh, menggunakan bebatuan sebagai perlindungan, mengintip ke arah pintu masuk lembah. Lebih dari selusin kultivator iblis berbaju zirah hitam, menghunus pedang tajam, mengamati sekeliling dengan waspada. Aura mereka setidaknya berada di puncak Earth Immortal tingkat 4. Dengan 2 di antaranya di tingkat 5, aura mereka berat dan mengancam. Astaga, pengaturan ini lebih ketat dari yang kita duga, bisik Humazi, mendecakkan lidahnya. Hanya kita berdua? Lupakan menyelinap untuk mengintai, kita mungkin akan ketahuan begitu mendekati pintu masuk. Chen Ping tidak berkata apa-apa, alisnya sedikit berkerut. Indra keilahiannya diam-diam meluas, seperti jaring tak terlihat, perlahan menyebar ke lembah angin hitam. Ki iblis di dalamnya memang kental, tetapi tidak seperti aura dingin dan pemurni jiwa para kultivator aula jalan jahat yang ia ingat. Ki ini lebih buas, haus darah, dengan rasa lapar primal yang ganas, seolah-olah terus-menerus mendambakan darah segar. Indra ilahinya dengan hati-hati menghindari para kultivator iblis yang berpatroli, menyelidiki lebih dalam untuk melihat apakah ia dapat menemukan tanda-tanda khas aula jalan jahat. Bersambung.